Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Swasti, NIM A1C3-19025, kelas reguler A 2019, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan simulasi atau percobaan menggunakan aplikasi PET dengan gelombang kali. Di sini adalah aplikasinya atau fitur dari PET simulasi ini. Pertama kita klik, kita runkan. Nah, ini adalah tampak dari fitur gelombang kali ini, di mana ini adalah manual, ini osilasi, ini adalah pulsa. Lalu ini adalah untuk ujungnya, ini ujung yang terikat. Ini kita bisa lihat, ini adalah ujung terikat. Lalu ini adalah ujung bebas. Nah, ini adalah ujung tak terhingga. Lalu di sini kita bisa juga membuat slow motion, ini untuk normalnya. Lalu kita juga bisa meletakkan penggaris seperti ini. Nah, dan juga alat bantu lainnya, garis bantunya. Ini adalah waktunya seperti ini. Kita bisa juga mengaktifkan waktunya. Lalu di sini pada percobaan ini saya akan melakukan menggunakan osilasi ini. Nah, di sini sudah terlihat ada amplitudo, frekuensi, rendaman. Ini rendamannya. Ini adalah tegangannya. Ada yang low, ada yang high, ada yang sedang. Nah, setelah kita mengetahui fitur-fitur dari gelombang kali ini, harus kita aktifkan dulu penggarisnya. Kita buat di sini pada ujung yang tak tertinggal. Lalu kita di sini pilih osilasi seperti ini. Kita tampakkan juga garis bantunya. Nah, setelah itu untuk percobaan pertama kita di sini melihat pengaruh amplitudo terhadap frekuensi, gelombang, dan juga tegangannya. Di sini kita bisa buat di sini frekuensinya, kita atur, kita buat 3 kali percobaan. Kita buat di sini frekuensinya 1,50 Hz. Nah, di amplitudonya inilah yang kita bisa ubah-ubah nantinya. Di sini kita buat amplitudonya 0,30. Nah, setelah kita buat amplitudonya 0,30, frekuensinya 150 Hz, lalu untuk dampingnya kita buat 0. Nah, untuk tegangannya ini kita buat sedang. Nah, setelah itu baru kita lihat. Kita buat di sini slow motion. Kita stopkan. Nah, setelah itu baru kita ukur gelombang, panjang gelombangnya. Nah, untuk mengukur panjang gelombang kan kita digunakan yaitu satu bukit atau satu lembah. Itu sudah termasuk dari sebuah gelombang. Jadi di sini kita letakkan penggarisnya di sini seperti ini. Nah, jadi dari sini kita ambil dari sini satu bukit dan satu lembah sampai ke sini. Jadi di sini dapat kita buat untuk percobaan pertamanya ini pada frekuensi 150 dengan amplitudo 0,30 cm, maka didapat panjang gelombangnya atau lambdanya yaitu sebesar 2,4. Nah, di sini kan ini ketiga, jadi ini 2,2, 2,4, 2,8, 2,8, 2,0 atau 30 atau 3. Nah, lalu
setelah itu kita variasikan lagi, amplitudonya kita naikkan, amplitudo menjadi 40. Lalu kita ukur lagi, kita play. Stop. Nah, kita ukur lagi panjang gelombang untuk amplitudo 0,40. Kita ukur dari sini. Satu bukit dan satu lembah sampai ke sini. Kita ukur. Ternyata hampir sama. Di sini kita dapat panjang gelombangnya yaitu 2,4. Lalu setelah itu kita ubah lagi amplitudonya, kita tambahkan menjadi 80. Kita lihat, kita play. Lalu kita stopkan. Nah, baru kita lihat di sini panjang gelombangnya yaitu satu bukit dan satu lembah sampai ke sini. Nah, ternyata di sini kita dapat lihat panjang dari gelombangnya ini yaitu 2,3. Untuk amplitudo 0,80. Di sini frekuensinya kita buat tetap. Nah, inilah untuk percobaan pertama, itu pengaruh amplitudo terhadap lambda dan juga tegangannya. Lalu setelah itu untuk percobaan kedua, kita ubah di sini, yang kita ubah di sini yaitu frekuensinya. Amplitudonya kita buat di sini satu saja. Satu, kita buat amplitudonya 1. Nah, di percobaan kedua ini baru frekuensinya yang kita bisa ubah-ubah. Untuk yang pertama kita buat frekuensinya 1,50 Hz dengan amplitudo yang tetap yaitu 1. Kita lihat rendamannya masih tetap 0, lalu tegangannya masih tetap sedang. Lalu kita klik play, kita pause untuk menghitungnya. Nah, di sini baru kita ukur berapa panjang gelombang dari amplitudo 1 dengan frekuensi 1,50 Hz. Kita letakkan penggarisnya di sini. Kita hitung dengan satu lembah dan satu bukit dan satu lembah. Nah, ternyata yang kita dapat di sini panjang gelombang dengan frekuensi 1,50 Hz yaitu 2,3. Terus setelah itu kita ubah lagi frekuensinya, karena di sini frekuensinya yang kita ubah, namun amplitudonya tetap 1. Kita tambah jadi 2, kita buat 2 frekuensinya di sini. Kita lihat play bagaimana berapa panjang gelombangnya. Kita pause. Nah, lalu setelah itu baru kita ukur menggunakan penggaris yang ada di sini. Nah, dapat kita lihat di sini panjang gelombang dari amplitudo 1 dengan frekuensi 2 yaitu 1,7. Lalu setelah itu untuk yang ketiga dengan frekuensi yang kita ubah namun amplitudonya tetap sama yaitu 1, kita buat di sini 3, frekuensinya 3.
Baru kita play, kita lihat hasilnya. Kita stop kan. Nah, di sini kita bisa lihat terukur. Nah, ternyata di sini ini kita dapat dari amplitudo 1 dengan frekuensinya 3, yaitu panjang gelombangnya di sini yaitu 1,1. Nah, setelah percobaan kedua ini, nah untuk percobaan yang terakhir yaitu kita akan melihat pengaruh tegangan tali ini dengan frekuensinya lambda serta cepat lambat gelombangnya. Di sini kita buat pertama-tama untuk tegangan talinya kita buat rendah. Kita buat frekuensinya di sini 2 saja. Kita buat frekuensinya 2 di sini. Nah, setelah frekuensinya kita buat 2 dengan tegangan talinya di sini kita buat low terlebih dahulu, maka kita lihat berapa panjang gelombang yang didapatkan. Lalu kita pause. Nah, lalu setelah itu baru kita ukur panjang gelombangnya dari sini ke sini. Nah, dapat kita lihat di sini panjang gelombang dengan tegangan talinya rendah, frekuensinya 2, amplitudenya 1. Panjang gelombangnya di sini yaitu 0,9. Lalu yang kedua kita buat tegangan tali ini sedang. Nah, dengan frekuensinya tetap 2, lalu kita lihat berapa panjang gelombang yang didapatkan. Kita ukur. Nah, di sini dengan tegangan talinya yaitu yang sedang, frekuensinya tetap sama yaitu 2, amplitudenya tetap sama yaitu 1. Dengan panjang gelombang yang kita dapat di sini yaitu sebesar 1,7. Lalu selanjutnya untuk percobaan yang terakhir kita buat tegangannya, tegangan tali ini tinggi. Frekuensinya tetap sama, amplitudenya tetap sama juga, rendamannya juga. Lalu kita play untuk melihat panjang gelombangnya. Kita stop kan. Nah, setelah ini baru kita ukur menggunakan penggaris ini. Sampai di sini kita ukur, jadi panjang gelombang kita dapat untuk tegangan tali yang tinggi didapat yaitu panjang gelombangnya 3, karena kita menghitungnya untuk gelombang 1 bukit dan 1 lembah. Seperti ini. Lalu kita dapat di sini 3. Dimana nanti kita cari rumus dari cepat lambat gelombang ini yaitu P sama dengan lambda dikali F. Jadi kita cari secara manual saja setelah kita melakukan percobaan ini. Sepertinya pada percobaan gelombang tali ini hanya itu yang dapat saya percobakan dan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.